Hai anak-anak, kita bertemu lagi di channel Bu Guru. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran kelima. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian saat bermain bersama teman-teman? Iya, pasti sangat menyenangkan ya. Nah, adakah perbedaan yang anak-anak temukan? Pasti ada ya anak-anak, baik perbedaan warna kulit, jenis rambut, agama, suku, ataupun perbedaan lainnya. Kira-kira bagaimana cara kalian untuk menyikapinya? Iya, tentu kita harus saling bertoleransi, saling menghormati, dan saling menerima semua perbedaan yang ada. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Sekarang mari kita baca teks berikut ini. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta 1948. Kemudian, ia ditunjuk sebagai atasan militer Republik Indonesia untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, anak-anak, setelah membaca teks pengibar sangsaka merah putih tadi, sekarang mari kita berlatih bersama untuk membuat peta pikiran. Nah, seperti biasa dalam membuat peta pikiran, kita menggunakan 6 kata tanya. Kita mulai dari pertanyaan apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas. Kira-kira apa anak-anak peristiwa yang terjadi? Iya, pengibaran bendera merah putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Mengapa pengibaran bendera sangat penting? Karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Siapa pengibar bendera merah putih saat pembacaan proklamasi? Latif Hendraningrat dan Suhud adalah pengibar bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Bagaimana sepak terjang Abdul Latif Hendraningrat saat menjadi mahasiswa? Kira-kira bagaimana anak-anak? Iya, saat menjadi mahasiswa, beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta dan pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Kapan beliau menjabat sebagai komandan keamanan kota?
Beliau pernah menjabat Komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta, yaitu pada tahun 1948. Di mana beliau pernah bertugas sebagai atasan militer Republik Indonesia? Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas sebagai atasan militer Republik Indonesia di Filipina dan Washington. Anak-anak, tahukah kalian mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan? Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Nah, sekarang mari kita belajar contoh pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di kelas. Kita akan mencari tahu wujud persatuan dalam kegiatan. Nah, yang pertama, berteman dan belajar tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, kekayaan, warna kulit, dan lainnya. Contohnya, dalam tugas kelompok, siapapun teman sekelas kita dapat bergabung dengan kita untuk menjadi satu kelompok dan mengerjakan tugas bersama. Manfaatnya yaitu dapat menjaga tali persatuan dan mendapatkan pengetahuan yang baru dari bertukar pendapat, serta pekerjaan akan menjadi mudah dan cepat selesai. Yang kedua, menjaga silaturahmi dan berkomunikasi yang baik serta menjaga kerukunan di kelas. Contoh kegiatannya yaitu hormat pada guru dan tidak berkata kasar pada guru dan teman. Manfaatnya dapat menghindari perpecahan dan menciptakan suasana belajar di kelas yang nyaman. Nah, untuk yang ketiga yaitu memeriahkan dan berpartisipasi dalam perlombaan yang ada di kelas. Contohnya pada perlombaan cerdas cermat per kelompok, kita mengizinkan teman-teman untuk bergabung dalam tim kita dan mengizinkan mereka membantu memberikan jawaban. Adapun manfaatnya yaitu kita dapat menjaga tali persatuan dan membantu menyelesaikan serta memenangkan perlombaan. Yang keempat itu adalah ikut berpartisipasi melakukan piket kelas, membersihkan kelas agar kelas tetap bersih dan rapi. Contohnya adanya jadwal piket kelas dan pembagian tugas saat piket kelas yang sama rata. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Nah, manfaatnya yaitu dapat menjaga tali persatuan dan kelas akan menjadi bersih, rapi, serta nyaman untuk kita belajar. Yang terakhir yaitu memberikan pertolongan apabila terdapat teman yang mengalami kesulitan. Contohnya, meminjamkan peralatan sekolah seperti pensil atau pulpen jika punya teman kita hilang atau tertinggal, dan membantu menjelaskan apabila ada teman tidak mengerti pelajaran. Manfaatnya yaitu tali persatuan dan persahabatan akan terjalin serta meringankan beban teman kita. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran 6 ini juga menjadi penutup kita di subtema 1. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak selalu menyimak video Bu Guru dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak seperti biasa untuk mengakhiri kegiatan, silahkan anak-anak jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Kembangkan informasi yang ada pada peta pikiran teks bacaan pengibar sangsaka merah putih menggunakan kalimatmu sendiri. 2. Sebutkan manfaat pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di kelas. Silakan anak-anak kerjakan pada buku latihan anak-anak dan jangan lupa mengirim tugasnya ke Bu Guru ya. Bu Guru tunggu jawaban kalian dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.